Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat luar biasa. Udah kayak motivator ya. Halo, calon pemagang ke Jepang. Halo juga calon orang-orang sukses. Ya, di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang bertanya tentang Daisang, ya, perusahaan Daisang atau perusahaan Bike. Jadi perusahaan Daisang atau bisa dibilang grup Bike ya. Jadi Bike ini adalah salah satu nama grup perusahaan konstruksi scaffolding, ya. Dan saya di sini akan menjelaskan perusahaan scaffolding Bike atau Daisang yang berada di Jepang. Karena kemarin ada yang komentar nanya, Daisang itu Bike ya. Nah, mungkin teman-teman banyak juga yang belum tahu ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu Daisang, apa sih itu Bike. Jangan lupa like and subscribe di channel Mustika Project. Jadi buat teman-teman nih yang misalkan daftar di LPK Minori, ya, dapat jobnya itu konstruksi bagian scaffolding ya, dan nama perusahaannya itu Daisang. Nah, itu sudah jelas sekali teman-teman mendapatkan bagian atau job konstruksi di bagian perakitan scaffolding ya. Nah, Daisang ini adalah perusahaan yang menciptakan scaffolding ya. Nah, Bike ini adalah grup ya, nama Kumiai ya. Jadi kalau Daisang ini nama perusahaan, kalau Bike itu nama grup ya. Grupnya namanya Bike, Daisang adalah perusahaan. Contohnya begini, saya membangun Kumiai yang bernama Bike Group. Nah, Bike Group ini mempunyai kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan scaffolding. Contohnya ada Daisang, ya, ada Narita Kogyo, ada Chitose, ada juga pokoknya banyak lah ya. Saya lupa karena yang saya tahu hanya beberapa gitu yang saya hafal. Tapi intinya Bike ini adalah salah satu nama grup ya, yang berhubungan dengan semua perusahaan scaffolding yang kerjasama saja, tapi ya, karena ada juga scaffolding yang tidak kerjasama dengan Bike. Jadi yang kerjasama dengan Bike itu adalah sejenis produknya itu sama, scaffoldingnya itu bahannya sama ya, bahan konstruksinya itu sama ya. Udah jelas belum ya? Jadi Bike, walaupun teman-teman itu misalkan kerjanya di Narita Kogyo, Daisang, Chitose, itu satu grup gitu loh, yaitu grup Bike ya. Jadi Bike itu nama Kumiai-nya ya. Jadi atau penanggung jawabnya ya, bisa dibilang penanggung jawabnya ya. Tapi teman-teman juga harus tahu nih, yang belum tahu tentang Bike dengan Daisang hubungannya itu apa. Jadi Daisang dan Bike ini sangat sekali berhubungannya itu gimana ya? Tanpa adanya Bike, tanpa adanya Daisang, salah. Tanpa adanya Daisang, Bike ini nggak ada. Nah, tanpa adanya Bike, Daisang ini nggak akan terkontrol gitu. Jadi yang menciptakan Bike Group ini adalah perusahaan Daisang ya. Yang mendirikan grup Bike ini adalah perusahaan Daisang. Nah, perusahaan Daisang ini menciptakan banyak sekali material atau bahan-bahan scaffolding
ya. Daesang ini perusahaan yang bonafit, ya, perusahaan yang cukup besar. Dia menciptakan banyak bahan konstruksi scaffolding, dan Daesang ini membuka suatu grup Kumiai, ya, namanya BK Group. Nah, BK Group ini membuka kesempatan untuk perusahaan lain untuk kerjasama. Salah satunya muncullah seperti perusahaan Narita Kogyo atau perusahaan Chitose. Nah, mereka ini membuka perusahaan dengan jasa yang sama, yaitu konstruksi scaffolding yang menggunakan jasa scaffolding atau materialnya itu yang sama, yaitu materialnya Daesang. Jadi hubungannya Daesang, Chitose dan Narita Kogyo itu sama-sama perusahaan yang menggunakan jasa scaffolding, gitu ya, konstruksi. Nah, yang mengatur semua ini adalah Kumiai namanya BK Group, gitu ya. Jadi misalkan teman-teman yang belum tahu, ya itulah penjelasannya, ya. Jadi BK Group ini adalah nama suatu grup yang isinya itu ada Daesang, ada Narita Kogyo, ada Chitose, dan ada banyak lagi, ya. Banyak semuanya itu. Ada Kokang Biruto juga tuh, ya, saya ingat tuh. Jadi itu semua masih satu grup, gitu ya. Dari beberapa perusahaan ini tadi itu yang saya sebutkan itu satu grup BK, gitu ya. Tapi itu gajinya beda, ya. Dan penanggung jawab yang di perusahaan itu masing-masing itu berbeda. Misalkan karyawan Daesang, ya karyawan Daesang, gitu ya. Karyawan Narita Kogyo, Narita Kogyo. Karyawan Chitose, karyawan Kokang Biruto. Jadi mereka itu beda perusahaan tapi satu grup. Tapi bahan-bahannya itu ya yang menciptakan ya Daesang, gitu ya. Gitu. Semoga teman-teman mengerti, ya, apa yang saya jelaskan, ya. Dan cara kerjanya untuk konstruksi di bagian scaffolding, ya, untuk ke Jepang sendiri ini lumayan berat, ya. Jadi buat teman-teman yang kalau dapatnya itu job konstruksi scaffolding Daesang, Narita Kogyo, Chitose, Kokang Biruto, dan lain-lain, itu saya bisa katakan kerjanya itu berat, dan hanya orang-orang yang kuat aja yang bisa kerja di bagian ini, ya. Karena scaffolding itu kan berbahan besi, ya, gunanya untuk membuat apa ya, perakitan untuk mempermudah yang sedang mengerjakan proyek bikin rumah, bikin gedung, ya, maupun membuat gedung baru, rumah baru, ataupun merenovasi, gitu ya. Intinya scaffolding ini kerjanya hanya merakit dan membongkar, gitu. Seperti panggung lah, ya, seperti panggung untuk berjalannya pegawai konstruksi, gitu ya. Jadi job scaffolding ini termasuk dibilang perusahaan jasa, ya. Jadi menyewakan, contohnya misalkan ada perusahaan misalkan teman-teman punya rumah, terus ingin menggunakan jasa scaffolding Daesang. Nah, Daesang ini akan datang ke rumah teman-teman, ya. Dia akan merakit di sisi rumah atau di lingkungan rumah itu untuk aktivitas
yang sedang mengerjakan proyek rumah atau gedung tersebut gunanya. Dan nanti kalau sudah misalkan bangunan itu sudah selesai proyeknya, maka scaffolding ini akan dibongkar lagi ya. Jadi setelah dirakit itu akan dibongkar lagi, akan dibawa pulang lagi ke perusahaan Daesung. Ya seperti itulah contohnya ya. Dan kerjanya itu beratnya karena otomatis kerjanya itu di luar ya. Namanya juga konstruksi ya, gak ada yang ringan. Yang jelas konstruksi itu berat, kerjanya itu di luar. Dan di Jepang ini teman-teman harus tahu ya, kalau kerja di Genba, yang namanya Genba itu kita kerja di lapangan ya, kerja di lapangan, yang jelas di luar ya. Nah sedihnya, beratnya, ketika musim dingin, ketika musim hujan, ketika musim panas, itu kita nggak ngaruh ya, kerja tetap kerja gitu ya. Contohnya misalkan musim hujan, itu kita tetap kerja menggunakan jas hujan ya. Mau hujannya gede, mau kecil ya, mau ada petir, itu tetap kerja. Nah terus kalau musim panas, panasnya itu benar-benar panas ya. Karena mungkin di Jepang itu semua jalan itu diaspal, semua tanah itu serba diaspal gitu ya, semua serba dicor ya. Jadi hawa panas matahari itu nggak masuk ke bumi, jadi mantul ke cor-coran itu ya. Misalkan jalan gitu kan diaspal itu, cahaya terik mataharinya itu nggak masuk ke bumi, ke tanah gitu ya, tapi mantul gitu ya. Jadi panasnya itu panas lembab gitu ya, panasnya itu menyengat gitu ya. Sedangkan parahnya itu Jepang itu nggak ada angin, jarang gitu ya. Kalau musim panas itu jarang ada angin. Biasanya musim panas misalkan sekitar ada berapa bulan ya, kalau nggak salah musim panas itu dari bulan apa ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sekitar 5 bulan lah ya, sekitar 5 bulan lah musim panas itu. Nah dari 4 bulan ya, sekitar 4 bulannya itu jarang sekali ada angin. Dan bulan kelimanya itu lagi proses panas-panasnya gitu ya. Suhunya itu bisa mencapai sekitar 45 sampai 46 derajat ya. Tergantung daerah juga tapi ya. Kalau daerah tropis ya suhunya beda gitu ya. Non tropis beda gitu ya. Pokoknya nanti teman-teman bakal tahu sendiri ya. Panasnya Jepang itu nggak ada angin. Tapi di bulan kelima ya, yang tadi saya jelaskan, itu sangat panas-panasnya ya. Suhunya itu mencapai 45 sampai 46 derajat Celcius. Dan biasanya di bulan kelima ini sudah ada mulai berbahayanya, karena angin sudah mulai datang ya. Dan sekalinya datang ada angin, itu taifu. Tahu nggak taifu? Taifu itu adalah angin topan, angin besar yang muncul dari tengah laut ya, dengan ketinggian yang sangat luar biasa dan bisa menyebabkan kerusakan dan kehancuran rumah-rumah dan gedung-gedung yang terdekat. Dan dikabarkan lagi di tahun ini, di musim panas ini, hari Minggu besok, sekarang ini kebetulan hari Sabtu dan besok hari Minggu ya, tanggal 6 ya, tanggal 6 September itu dikabarkan akan ada taifu ya. Sekarang ini masih musim panas, bentar lagi musim panas selesai. Tapi dari detik inilah
banyaknya angin besar ya, seperti Taifu itu ya, angin itu kenceng banget ya, bisa merobohkan rumah. Seperti air yang di laut itu naik ke daratan, hampir seperti kayak bencana gitu ya, memang bencana ya, seperti tsunami gitu ya. Di Jepang itu ngerinya seperti itu. Jadi selama musim panas itu angin tuh sedikit banget gitu ya. Tadi bulan keempat, bulan kelima lah, itu ada angin, tapi sekalinya ada angin gede banget gitu, yaitu Taifu, sangat berbahaya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu ya, inilah pahitnya ya, suka dukanya kerja di Genba atau kerja di bagian lapangan, yang bagian konstruksi, bahkan termasuk konstruksi scaffolding ya. Jadi untuk teman-teman yang kerja di konstruksi scaffolding Daisang, Mertapoyo, Chitose dan lain-lainnya, apapun itu ya, ada juga konstruksi taking ya atau pengecoran, itu sama kerjanya di luar ya, ketemu dengan panas, dingin ya, karena kerjanya di luar. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini, semoga bermanfaat ya. Jadi teman-teman nanti biar nggak kaget ya, karena teman kita ada yang bertanya gitu ya tentang seputar konstruksi scaffolding perusahaan Daisang dan grup Pike. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekedar pengetahuan ya, buat teman-teman yang nggak tahu tentang pekerjaan di lapangan atau di Genba atau di konstruksi. Dan itulah yang saya sampaikan tadi. Enaknya ya jalan-jalan gitu ya, jadi naik mobil dari tempat sini ke tempat yang lain, itu perjalanannya itu enak emang. Tapi ketika kerja ya jangan beranggapan enak ya, nanti juga teman-teman bisa merasakan kalau memang mendapatkan bagiannya di konstruksi atau di Genba ya. Oke, saya pamit undur diri, semoga bermanfaat ya. Salam semangat luar biasa, saya tunggu di Jepang. Silahkan cek video sebelumnya yang sudah saya buatkan, yang jelas bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.